Ya, manusia membutuhkan energi untuk bekerja, untuk bergerak, bernapas, dan melakukan kegiatannya. Jadi, energi itu bisa digunakan untuk kendaraan, untuk pesawat bisa terbang, kemudian kereta api untuk bergerak, dan energi itu juga bisa digunakan untuk menghidupkan atau menyalakan alat-alat elektronik seperti itu. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan energi ya untuk bergerak dan hal lainnya dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau kemampuan melakukan suatu perubahan. Ada banyak macam nih jenis-jenis energi. Contohnya itu energi kimia, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Masih banyak hal lagi ya jenis-jenis energi lainnya, tapi kita akan bahas ini dulu. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Contohnya itu saat kita makan. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Jadi makanan ini diolah dari bahan-bahan kimia seperti itu. Contohnya bensin dan solar begitu kan. Mobil bisa bergerak karena ada bensin dan solar. Yang mana bensin dan solar adalah energi kimia. Contohnya itu kemudian batu bara dan batu baterai merupakan energi kimia. Dua adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu pengantar. Kita tahu ya bahwa arus listrik atau energi listrik berasal dari pembangkit listrik. Contohnya itu PLTA gitu ya. Kemudian energi listrik ini bisa menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan barang-barang elektronik lainnya yang ada di rumah kita. Kemudian ada energi panas. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Ya, sebelumnya kita udah bahas yang namanya kalor ya. Oke, energi panas itu contohnya berasal dari matahari, api, dan panas bumi. Jadi ini adalah contoh dari sumber energi panas. Manfaatnya ada manfaat energi panas ada yang mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan banyak lagi. Kemudian ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak gitu ya. Jadi setiap benda yang bergerak pasti ada energi geraknya. Contohnya itu apa? Air mengalir. Dia bergerak kan berarti ada energi geraknya. Contohnya itu adalah kincir angin, digerakkan oleh angin. Kemudian ada kipas gitu ya. Oke, lanjut energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Artinya benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Contohnya itu adalah trompet, seruling, gendang, dan banyak lagi yang menghasilkan bunyi. Oke, kemudian adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contoh salah satu sumber cahaya yang abadi yaitu adalah matahari. Matahari dapat menyinari bumi, bukan hanya bumi saja, melainkan planet-planet lainnya mendapatkan cahaya dari matahari. Oke, setelah matahari apalagi contohnya? Ada lampu dan ada juga api menghasilkan yang namanya cahaya. Oke, kita sudah belajar yang namanya jenis-jenis energi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah sumber-sumber dari energi. Oh ya, apakah kalian tahu dari manakah sumber energi? Ya, ternyata energi itu berasal dari sumber energi. Sumber energi ada dua macam nih. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi dengan persediaan terbatas di alam dan suatu saat akan habis jika terus-menerus dipakai. Contohnya, bahan bakar minyak, kemudian batu bara, kemudian adalah gas alam, dan masih banyak lagi yang menjadi contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
Contohnya pertama adalah BBM. BBM, bahan bakar minyak ini adalah energi yang paling banyak digunakan manusia. Contohnya itu berkendara pasti menggunakan bensin, baru solar dan lainnya. Kemudian mesin-mesin pabrik bisa bekerja karena adanya BBM, dan kemudian ada kompor minyak. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang ada di alam dan harganya relatif murah karena banyak terdapat di alam ya. Oleh karena itu, batu bara banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap, yaitu untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap. Jadi batu bara ini pembangkit listrik tenaga batu bara ini biasanya disingkat adalah PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga ada gas alam. Gas alam umumnya digunakan oleh rumah tangga dan industri sebagai bahan bakar pengganti BBM. Jadi sumber-sumber energi ini berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang terbentuk setelah terkubur selama miliaran tahun dan sifatnya terbatas. Bayangkan saja untuk mendapatkan gas alam butuh yang namanya miliaran tahun. Maka dari itu gas alam ini sangat terbatas ya, karena proses mendapatkannya sangat sulit begitu. Yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi sumber energi yang mana jumlahnya tak terbatas di alam, yang mana para ahli berusaha mencari cara memanfaatkan bahan bakar energi agar mudah digunakan sebagai energi alternatif sebagai bahan bakar fosil. Contohnya itu energi angin, energi air, energi matahari. Jadi angin, air, dan matahari ini kan dia tidak terbatas seperti itu, selalu ada. Jadi energi angin telah banyak dimanfaatkan, mulai dari hal yang sederhana sampai untuk keperluan besar. Contohnya dari hal sederhana itu yaitu menjemur pakaian. Hal yang besarnya apa ada pembangkit listrik tenaga angin seperti itu. Mana anginnya ini digunakan untuk memutar kincir sehingga kincir menggerakkan generator. Akibat pergerakan generator maka menghasilkan yang namanya energi listrik seperti itu. Kemudian banyak hal yang digunakan dari energi angin ini ya. Contohnya petani menggunakannya untuk menjemur hasil panennya. Kemudian contohnya itu energi angin ini juga digunakan untuk berlayar seperti itu. Kemudian ada energi air. Energi air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat adalah PLTA. Aliran air dengan kecepatan tinggi dari bendungan dapat menggerakkan turbin yang dihubungkan ke generator sehingga dihasilkan oleh energi listrik. Ya, di sini ada air, kemudian ada bendungannya nih. Ya, bendungan ini membuat kecepatan air itu menjadi bertambah ketika turun dari bendungan tersebut. Jadi ketika airnya turun dari bendungan, maka kekuatan air ini dapat memutar yang namanya kincir air, sehingga kincir air ini memutar yang namanya generator. Generator yang berputar ini menghasilkan yang namanya energi listrik. Maka dari itu, karena air di Indonesia ini sangat berlimpah, karena Indonesia ini terdiri dari lautan yang begitu luas, jadi seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan air sebagai energi alternatif. Kemudian ada energi matahari. Energi matahari adalah energi yang memiliki banyak manfaat. Misalnya untuk menghasilkan listrik juga, atau pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Dengan alat yang disebut itu adalah sel surya. Biasanya ini dibuat di atap ya, atap rumah begitu. Jadi sel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik seperti itu. Jadi panel surya ini menangkap yang namanya cahaya-cahaya matahari, energi matahari, dan mengubahnya menjadi energi listrik.
Oke, kita sudah belajar pengertian itu apa energi, jenis-jenis energi, kemudian kita juga belajar sumber-sumber energi. Miss harap kalian semua bisa memahaminya. Jangan lupa catat ya hari ini.